Baik, selanjutnya saya Pipit Atina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan OpenBSD. OpenBSD adalah sistem operasi yang menekankan keamanan dan kerapian kode sumber. Dikembangkan sejak tahun 1995 oleh Theodore. OpenBSD dikenal dengan audit kode yang ketat, kebijakan default yang aman, dan kontribusinya pada teknologi keamanan seperti OpenSSH dan PF. Dengan fokus pada keamanan proaktif dan standar pengkodean yang tinggi, OpenBSD menawarkan stabilitas dan keandalan yang tinggi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk server jaringan, firewall, dan router. Dokumentasi yang lengkap membantu pengguna dalam konfigurasi dan pemeliharaan sistem. Baik, selanjutnya adalah sejarah OpenBSD. Dimulai dari tahun 1995, Theodore, salah satu pendiri NetBSD, meningkatkan proyek tersebut karena perbedaan pandangan dengan anggota tim lainnya. Ia kemudian memutuskan untuk memulai proyek baru yang fokus pada keamanan dan kualitas kode. Selanjutnya di tahun 1996, OpenBSD sebagai fork dari NetBSD 1.0 resmi dimulai. Fokus utamanya adalah pada audit kode dan peningkatan keamanan. OpenBSD 2.0 dirilis pada Oktober 1996, menunjukkan komitmen pada keamanan dengan audit kode intensif dan fitur keamanan awal. Selanjutnya di tahun 1997 sampai 1999, proyek ini berfokus pada audit kode yang lebih ketat dan peningkatan keamanan. Banyak bug dan kerentanan yang ditemukan dan diperbaiki selama periode ini. Perbaikan dan peningkatan. Pada tahun ini, berbagai fitur keamanan baru diperkenalkan dan basis kode terus diperbaiki. Selanjutnya di tahun 1999 sampai tahun 2000, pada akhir 1999, OpenBSD memulai pengembangan OpenSSH atau Open Source Shell yang kemudian dirilis pada tahun 2000. OpenSSH dengan cepat menjadi standar de facto untuk komunikasi aman di internet. Selanjutnya, OpenBSD memperkenalkan PF di tahun 2000 sampai 2002. Pengenalan PF, OpenBSD memperkenalkan PF Packet Filter, sebuah firewall yang kuat dan fleksibel menggantikan IPv filter. Keamanan dan kinerjanya, banyak peningkatan dan keamanan dan kinerja sistem, termasuk pengembangan teknologi seperti Propolis untuk mencegah buffer overflow. Selanjutnya di tahun 2003 sampai 2005, OpenBSD memperkenalkan Write Store Execute, kebijakan keamanan yang memastikan bahwa memori tidak dapat dieksekusi atau ditulis pada saat yang sama. Selanjutnya, melanjutkan audit kode dan memperbaiki dokumentasi dan memastikan bahwa sistem tetap aman dan mudah digunakan. Lalu di tahun 2006 sampai 2010, OpenBSD mengembangkan dan memperkenalkan Common Address Redundancy Protocol yang menyediakan failover otomatis di jaringan. Fokus terus pada peningkatan stabilitas dan keandalan sistem operasi. Selanjutnya di tahun 2011 sampai 2015, peningkatan keberlanjutan dalam hal keamanan, kinerja, dan dukungan perangkat keras. Pengembangan proyek-proyek tambahan seperti OpenNTPD dan OpenSMTPD. Selanjutnya di tahun 2016 sampai 2020, OpenBSD terus mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan yang sudah ada, seperti mitigasi terhadap serangan modern. Selanjutnya, pengenalan alat dan sistem baru yang meningkatkan keamanan dan kinerja. Lalu di tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024, OpenBSD terus merilis versi terbaru setiap 6 bulan sekali dengan perbaruan keamanan, peningkatan kinerja, dan dukungan perangkat keras yang diperluas. Fokus pada inovasi dan keamanan dan keandalan, mempertahankan reputasi sebagai salah satu sistem operasi yang paling aman. Selanjutnya ada fitur utama di dalam OpenBSD. Fitur-fitur ini menjadikan OpenBSD menjadi pilihan utama bagi lingkungan yang memerlukan tingkat keamanan, stabilitas, dan keterandalan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk server, firewall, dan perangkat jaringan lainnya. Yang pertama ada keamanan proaktif. OpenBSD menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mengurangi risiko kerentanan, termasuk audit kode sumber yang ketat dan kebijakan pengaturan default yang aman.
Yang kedua, teknologi keamanan terintegrasi. OpenSSH digunakan secara luas untuk komunikasi aman dan paket filter yang berfungsi sebagai firewall yang kuat dan fleksibel. Selanjutnya, stabilitas dan keterandalan. Melalui penerapan kode sumber yang bersih dan terstruktur dengan baik, serta jadwal rilis yang konsisten setiap 6 bulan, OpenBSD memastikan bahwa setiap rilis baru membawa peningkatan dan perbaikan yang diperlukan. Lalu, dokumentasi lengkap. Dokumentasi lengkap ini manual halaman manpage dan panduan pengguna yang tersedia membantu pengguna dalam mengkonfigurasi dan memelihara sistem dengan mudah. Lalu, kinerja dan efisiensi. Sistem operasi ini relatif ringan dan kernel serta tumpukan jaringannya dioptimalkan untuk performa tinggi dan berbagai situasi penggunaan. Lalu, dukungan perangkat keras. Meskipun mungkin tidak sekomprehensif dengan sistem operasi lainnya, tetapi mencakup berbagai macam perangkat keras yang relevan, terutama untuk server dan jaringan. Yang terakhir yaitu komunitas dan pengembangan aktif. Meskipun komunitasnya lebih kecil dibandingkan dengan proyek open source besar lainnya, para pengembang dan kontributor OpenBSD sangat mendedikasi dan berkomitmen pada prinsip-prinsip keamanan dan kualitas. Pengembangan dilakukan secara terbuka dan kontribusi dari luar diterima asalkan memenuhi standar yang tinggi yang ditetapkan dalam proyek ini. Selanjutnya adalah kelebihan dari OpenBSD. Yang pertama yaitu keamanan yang tinggi. OpenBSD dikenal sebagai salah satu sistem operasi yang paling aman dengan jumlah kerentanan yang sangat rendah. Ini dicapai melalui audit kode yang ketat dan kebijakan default yang aman. Yang kedua, kerapian dan kualitas kode. Kode sumber OpenBSD sangat bersih dan terstruktur dengan baik, membuatnya mudah untuk diaudit dan dikelola. Yang ketiga yaitu inovasi dalam keamanan. Banyak teknologi keamanan penting seperti OpenSSH dan PF packet filter berasal dari OpenBSD. Yang keempat, stabilitas. OpenBSD dikenal sangat stabil dan andal, cocok untuk digunakan dalam lingkungan produksi yang memerlukan uptime yang tinggi. Lalu, dokumentasi yang lengkap. OpenBSD menyediakan dokumentasi yang sangat lengkap dan detail, membantu pengguna dalam mengkonfigurasi dan memelihara sistem. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan dari OpenBSD. Yang pertama yaitu dukungan perangkat keras yang terbatas. OpenBSD seringkali memiliki dukungan perangkat keras yang lebih terbatas dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Linux dan Windows. Lalu, ketersediaan perangkat lunak. Tidak semua perangkat lunak yang tersedia di platform lain tersedia atau mudah diinstal di OpenBSD. Pengguna mungkin perlu mengkomplikasi beberapa perangkat lunak dari sumber lain. Lalu yang ketiga, kurva pembelajaran. Pengguna baru mungkin menemukan OpenBSD lebih sulit dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan sistem operasi yang lebih umum karena fokusnya pada keamanan dan kebijakan default yang ketat. Lalu komunitas yang kecil. Komunitas pengguna OpenBSD lebih kecil dibandingkan dengan sistem operasi lain yang mungkin berarti dukungan komunitas yang lebih sedikit atau lebih lambat dalam beberapa kasus. Yang terakhir yaitu kurangnya fitur modern. Beberapa fitur yang lebih baru dan modern mungkin tidak tersedia atau tidak diprioritaskan dalam OpenBSD karena fokus utamanya pada keamanan dan stabilitas. Baik, sekian pengenalan dari OpenBSD. Saya Pipit Atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.